Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Kak Deni Swastini dengan NIM 2002-61-2018. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani KKM di Stase Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 9 Agustus 2021 sampai 19 September 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai General Anesthesia. Namun sebelum itu, kita akan membahas sedikit apa itu anestesi. Jadi anestesi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu an yang berarti tidak, dan aesthesos yang berarti rasa atau persepsi. Jadi anestesi berarti tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Anestesi adalah hilangnya respons secara reversibel terhadap stimulus yang tidak menyenangkan. Kemudian dalam anestesi kita kenal ada istilah trias anestesi, yaitu adanya hipnotik atau tidak sadarkan diri, kemudian ada analgesia atau bebas nyeri, kemudian ada relaksasi otot rangka atau mati gerak. Di mana untuk mencapai ketiga trias anestesi ini bisa digunakan hanya satu obat anestesi atau bisa menggunakan kombinasi beberapa obat yang mempunyai efek khusus. Contohnya misal obat hipnotik dikombinasikan dengan relaksan otot. Jadi, tindakan anestesi berarti kita memberikan pelayanan pada pasien yang akan dilakukan pembedahan yang meliputi trias anestesi ini. Kemudian, apa saja jenis-jenis dari anestesi? Jenisnya, anestesi dibuat dalam berbagai macam sediaan dan cara kerja. Namun, secara umum, anestesi digolongkan menjadi tiga, yaitu anestesi umum atau general, kemudian anestesi regional, dan anestesi lokal. Di mana akan saya jelaskan secara singkat, anestesi umum atau general adalah suatu keadaan tidak sadar yang bersifat sementara yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian obat anestesi. Kemudian anestesi regional adalah tindakan anestesi yang digunakan atau dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal pada lokasi serat saraf yang menginervasi region tertentu. Jadi dia akan menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang sifatnya sementara. Kemudian anestesi lokal yaitu teknik anestesi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat pada daerah atau sekitar daerah pembedahan yang menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang sifatnya sementara juga. Kemudian selain dari ketiga jenis anestesi ini, ada pula yang disebut dengan anestesi imbang atau balance anesthesia. Jadi balance anesthesia adalah teknik anestesi yang mempergunakan kombinasi obat-obatan, baik obat anestesia intravena maupun anestesia inhalasi atau kombinasi teknik anestesia umum dengan anestesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Di mana anestesia imbang ini ada 4 komponen. Yang pertama ada unconsciousness, kemudian ada analgesia, ada relaksasi otot, dan abolition of compensatory reflex response. Di mana indeks terapi general anestesia adalah memenuhi 2-4 dari komponen yang disebutkan tadi. Selanjutnya ada stadium anestesi, di mana stadium anestesi ada 4. Stadium yang pertama yaitu bisa disebut sebagai stadium analgesia, yaitu dia prosesnya dari periode sejak masuknya obat, induksi sampai hilangnya kesadaran yang ditandai dengan hilangnya refleks bulu mata. Selanjutnya, stadium 2 atau bisa disebut dengan stadium eksitasi atau delirium, di mana setelah kesadaran hilang, bisa timbul eksitasi dan delirium, di mana ditandai dengan adanya pernafasan yang irreguler. Pernafasan yang irreguler dapat terjadi karena pasien menahan nafas. Bisa juga terjadi REM, kemudian timbul gerakan-gerakan involunter. Kemudian pasien juga bisa mengalami muntah yang dapat membahayakan saluran pernafasan atau jalan nafas. Kemudian pada stadium ini juga bisa terjadi aritmia jantung. Selanjutnya bisa juga timbul adanya pupil dilatasi sebagai salah satu tanda peningkatan dari tonus simpatis. Jadi stadium 2 ini merupakan stadium yang berisiko tinggi bagi pasien. Kemudian stadium 3 atau stadium pembedahan, yaitu disebut sebagai stadium pembedahan, dia dimulai dari nafas otomatis sampai dengan henti nafas.
Stadium 3 atau pembedahan dapat dibedakan menjadi 4 plana, yaitu plana 1, dia mulai dari nafas otomatis sampai gerakan bola mata berhenti. Kemudian ada plana 2, dia dimulai dari gerakan bola mata yang berhenti sampai dengan nafas torakal yang lemah. Kemudian plana 3 yaitu dimulai dari nafas torakal lemah sampai nafas torakal berhenti. Kemudian plana 4 yaitu mulai dari nafas torakal berhenti sampai nafas diafragma berhenti. Kemudian stadium 4 yaitu stadium intoksikasi atau overdosis obat anestesi. Dia dimulai dari paralisis diafragma sampai henti jantung atau pasien meninggal. Nah, sampai mana target kita memberikan obat anestesi? Jadi targetnya adalah sampai stadium 3 plana 3 karena dia sudah dapat menimbulkan efek menghilangkan rasa nyeri dan tidak membahayakan pasien. Selain itu, ada juga stadium anestesi dari Goodall, yaitu ada 4 stadium. Stadium yang pertama, yaitu analgesia sampai tidak sadar. Jadi saat dilakukan pemeriksaan respirasi, ritmenya tidak teratur, volumenya kecil. Kemudian saat pemeriksaan pupil, ukurannya kecil, dan letaknya divergen. Kemudian depresi refleksnya tidak ada. Selanjutnya, stadium 2 itu sampai pernafasan teratur atau otomatis, di mana saat diperiksa respirasi, ritmenya teratur, volumenya besar. Selanjutnya, pemeriksaan pupil ukurannya lebar, letaknya divergen, dan depresi refleksnya itu bulu mata dan di kelopak mata. Selanjutnya, stadium 3 yaitu plana 1 itu sampai gerakan bola mata hilang, di mana saat melakukan pemeriksaan respirasi, ritmenya teratur, volumenya besar. Pada diperiksa pupilnya, ukurannya kecil dan letaknya divergen. Depresi refleksnya di kulit dan konjungtiva. Selanjutnya plana 2 itu sampai awal parase otot lurik, di mana respirasi ritmenya teratur, kemudian volumenya sedang. Ukuran pupilnya setengah lebar dan letaknya menetap di tengah. Depresi refleksnya itu terjadi di kornea. Selanjutnya plana 3 sampai otot nafas lumpuh, di mana respirasi pada pemeriksaan ritmenya teratur, pause, kemudian volumenya sedang, pupilnya ukurannya 3/4 lebar, kemudian letaknya menetap di tengah. Depresi refleksnya faring dan di peritoneum. Kemudian plana 4 sampai diafragma lumpuh. Pada pemeriksaan respirasi, ritmenya tidak teratur, kemudian volumenya kecil. Pupilnya saat dilakukan pengukuran, dia lebar maksimal, kemudian letaknya menetap di tengah, dengan depresi refleks pinta ani. Kemudian stadium 4, yaitu dari henti nafas sampai henti jantung. Selanjutnya, sebelum melakukan induksi, seperti video yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada tahap preoperatif kita bisa memberikan pasien-pasien obat-obatan premedikasi sesuai dengan kondisi dan keluhan pasien agar keadaannya stabil sebelum dilakukan operasi. Kemudian tujuan dari premedikasi ini adalah yang pertama mengurangi rasa cemas, yang kedua mengurangi rasa nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestesi, kemudian mengurangi sekresi saluran pernafasan yang kemudian menyebabkan amnesia, kemudian mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, kemudian dapat membantu pengurangan produksi asam lambung dan membantu pengosongan lambung, terutama pada pasien-pasien yang belum sempat melakukan puasa sebelum operasi. Kemudian mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Selanjutnya, obat-obatan yang bisa diberikan yaitu obat-obatan golongan sedatif pada pasien-pasien yang merasakan cemas. Contohnya seperti obat diazepam, bisa diberikan midazolam, promethazine, diphenhidramin. Kemudian bisa juga kita berikan obat-obatan analgetik opiat seperti morfin, fentanyl, kemudian petidin. Selanjutnya juga bisa diberikan obat golongan antikolinergik seperti atropin sulfat. Nah, juga bisa kita berikan obat antiemetik, yaitu seperti ondansetron dan metoclopramid. Juga bisa diberikan obat-obatan profilaksis aspirasi seperti ranitidin dan antacid. General anesthesia. Jadi, general anesthesia adalah hilangnya nyeri di seluruh tubuh dan hilangnya kesadaran yang bersifat reversibel yang dihasilkan melalui penekanan sistem saraf pusat karena adanya induksi secara farmakologi atau penekanan sensori pada syaraf. Jadi, pada general anestesi, ketiga komponen trias anestesi yaitu
hipnotik, analgesia, dan relaksasi otot terpenuhi semuanya. Mekanisme kerja dari general anestesi adalah dengan target organnya yaitu otak. Dia dipengaruhi oleh perubahan neurotransmitter di berbagai lokasi pada sel, utamanya pada sinaps. Efek anestesi bisa meningkatkan inhibitorik GABA A atau mengurangi eksitatorik dari sistem saraf pusat, yaitu dengan memblok reseptor NMDA. Nah, obat-obatan yang dapat meningkatkan inhibitorik GABA yaitu halotan, dan propofol. Kemudian contoh obat-obatan yang dapat memblok reseptor NMDA yaitu ketamin dan N2O. Selanjutnya tahapan pemilihan general anestesi. Apa-apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama itu keadaan pasien, yaitu berapa umur pasien dan status fisik pasien prabedah. Jadi harus dipastikan apakah pasien termasuk bisa menjalankan anestesi general atau tidak. Selanjutnya sifat anestetik umum, kemudian kita perhatikan juga jenis operasi pasien, peralatan yang tersedia, dan obat-obatan yang tersedia. Selanjutnya, tahapan general anestesi, di mana tahapan general anestesi ada dua, yaitu induksi anestesi dan rumatan anestesi atau dengan maintenance. Induksi anestesi adalah tindakan dan membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar, sehingga memungkinkan dimulainya anestesi dan pembedahan. Induksi bisa dilakukan dengan cara inhalasi, intravena, intramuskular, atau rektal, di mana obat induksi anestesi intravena contohnya tiopental dan propofol serta ketamin. Selanjutnya obat induksi anestesi intramuskular contohnya ketamin, obat induksi anestesi inhalasi contohnya halotan dan sevofluran. Selanjutnya, rumatan anestesi atau untuk maintenance-nya itu bisa dilakukan dengan intravena atau inhalasi atau bisa campuran intravena dan inhalasi. Dia mengacu pada trias anestesi, yaitu tidur ringan atau hipnotik sekedar tidak sadar, kemudian analgesia cukup, diusahakan juga selama proses pembedahan pasien tidak nyeri dan relaksasi otot lurik pasien cukup. General anestesia bisa dilakukan dengan intravena atau parenteral anestesia, dan bisa juga inhalasi anestesia. Pertama, kita akan membahas anestesi intravena, di mana kebanyakan obat anestesi intravena digunakan sebagai induksi, tapi kini sudah digunakan juga untuk maintenance anestesia atau kombinasi dengan anestesi inhalasi, sehingga memungkinkan penggunaan dosis anestesi inhalasi yang lebih kecil dan efek anestetik yang lebih mudah menghasilkan potensial, atau bisa salah satu obat dapat mengurangi efek buruk obat lainnya. Nah, anestesi intravena dikatakan ideal apabila dia cepat menimbulkan efek hipnosis, kemudian memiliki efek analgesia, kemudian dia bisa menimbulkan amnesia pasca anestesi, dia juga dapat dampak buruknya itu mudah dihilangkan oleh antagonisnya. Kemudian cepat dieliminasi oleh tubuh, serta tidak atau sedikit mendepresi fungsi respirasi dan kardiovaskuler. Kemudian dia pengaruh farmakokinetiknya tidak tergantung pada disfungsi organ. Contoh obat-obatan anestesia intravena yaitu yang pertama ada ketamin. Dia sifatnya hipnotik dan analgesik. Kemudian tiopenton, di mana dia sifatnya hipnotik. Kemudian propofol, sifatnya hipnotik. Kemudian midazolam juga memiliki efek sedatif. Kemudian fentanyl, dia memiliki efek analgesik dan sedatif. Kemudian kita akan membahas satu persatu obat-obatan dari intravena anestesi. Yaitu yang pertama ada tiopental. Tiopental merupakan golongan barbiturat. Jadi sifat anestesi dari tiopental adalah yang pertama dia merupakan hipnotik yang sangat kuat. Induksinya cepat, lancar, dan tidak diikuti eksitasi. Pola respirasinya tenang dan bisa juga menimbulkan hipoventilasi. Efek analgesiknya itu tidak ada dan dia juga tidak menimbulkan relaksasi otot. Pemulihannya cepat tetapi masih bisa menimbulkan adanya rasa ngantuk, kemudian efek sampingnya seperti mual muntah itu jarang dijumpai. Dosis induksi dari tiopental konsentrasi 2,5% yaitu 3-6 mg per kilogram berat badan diberikan secara intravena perlahan-lahan habis dalam 30-60 detik.
Nah, penyuntikan tiopental intravena ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi ekstravasasi yang menimbulkan nyeri hebat dan dapat menyebabkan nekrosis jaringan sekitar. Hindari penyuntikan ke dalam arteri karena dapat menyebabkan vasokonstriksi. Selanjutnya yaitu kontraindikasi dan efek samping dari tiopental, di mana kontraindikasinya dia tidak boleh diberikan pada pasien-pasien yang menderita penyakit paru obstruktif menahun. Kemudian dia juga tidak bisa diberikan pada orang-orang dengan dekompensasi kordis, pada syok yang berat, insufisiensi adrenokortikal, kemudian pada orang-orang status asmatikus dan porfiria. Kemudian efek samping yang bisa ditimbulkan yaitu adanya hipoventilasi sampai dengan henti nafas. Dia bisa juga menimbulkan resiko spasme laring dan bronkus, kemudian bisa menyebabkan depresi kardiovaskular, dan dapat menimbulkan nekrosis sentral hati. Obat selanjutnya yaitu ada propofol, di mana propofol merupakan obat yang dikemas dalam cairan emulsi lemak berwarna putih susu. Dia paling umum digunakan. Dia menimbulkan efek ketidaksadaran dalam 45 detik dan berlangsung selama 15 menit. Efek yang diberikan yaitu efek hipnotik, tanpa analgesik, dan tanpa relaksasi otot. Dia bekerja sebagai antiemetik dan dosis induksinya yaitu 2-2,5 mg per kilogram berat badan, injeksi intravena, kemudian dosis rumatannya 4-12 mg per kilogram berat badan per jam infus intravena. Efek sampingnya bisa menimbulkan hipotensi, apnea sementara selama induksi. Selanjutnya ketamin. Ketamin merupakan suatu obat yang memiliki sifat analgesik, anestetik, dan kataleptik. Dia bekerja dengan cara yang singkat. Kemudian dia juga dapat menimbulkan sifat simpatomimetik sehingga dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Ketamin juga merupakan obat yang dapat menimbulkan adanya dilatasi bronkus sehingga dia merupakan obat pilihan pada pasien-pasien yang mengalami asma. Selanjutnya, ketamin juga merupakan obat yang kurang bagus atau kurang disukai untuk induksi anestesi karena dia sering menimbulkan takikardi, hipertensi, hipersalivasi, nyeri kepala pasca anestesi, dan dapat menimbulkan mual muntah, pandangan kabur, dan mimpi buruk. Dosis dari ketamin sendiri yaitu bolus untuk induksi intravena 1-2 mg per kilogram berat badan dengan kontraindikasi hipersensitivitas dan hipertensi. Selanjutnya opioid. Jenis opioid yang paling sering digunakan adalah morfin, petidin, dan fentanyl dan sufentanil, di mana fentanyl merupakan opioid yang lebih banyak digunakan dibanding dengan morfin karena dia dapat menimbulkan efek analgesia, anestesia yang lebih kuat, dan efek depresi nafasnya lebih ringan. Opioid tidak mengganggu kardiovaskular sehingga sering digunakan untuk induksi pasien dengan kelainan jantung. Sediaan yang tersedia yaitu cairan injeksi 0,05 mg per mililiter yaitu dalam bentuk fentanyl. Selanjutnya kita akan membahas anestesi inhalasi. Jadi anestesi inhalasi, obat-obatan analgesia inhalasi yang digunakan adalah obat-obatan anestesia berupa gas atau cairan yang mudah menguap, diberikan melalui pernafasan pasien. Campuran gas dan uap obat anestesi dan oksigen, dia masuk mengikuti aliran udara inspirasi, mengisi seluruh rongga paru, dan dia akan mengalami difusi dari alveoli ke kapiler paru sesuai dengan sifat fisik masing-masing gas, di mana konsentrasi minimal fraksi gas atau uap obat anestesi di dalam alveoli yang sudah bisa menimbulkan efek anestesi pada pasien dipakai satuan potensi dari obat anestesi inhalasi tersebut yang disebut dengan MAC atau minimal alveolar concentration. Nah, obat-obatan anestesi inhalasi ada dua jenisnya, yaitu non-halogenated gas atau yang berupa gas, yaitu nitrous oxide, kemudian halogenated hydrocarbons, yaitu obat-obatan yang bentuknya cair. Contohnya seperti halotan, efflurans, isoflurans, desflurans, sevoflurans, dan
methylfluorans, di mana obat-obatan yang berbentuk cair ini harus diubah menjadi uap menggunakan alat yang bernama vaporizer. Vaporizer dari masing-masing obat-obatan ini berbeda-beda sehingga dia tidak bisa ditukar-tukar. Keuntungan dari obat anestesi inhalasi ini adalah dia mampu mengontrol kedalaman anestesi dengan cepat. Kemudian dia juga bisa metabolismenya minimal dan diekskresikan melalui ekshalasi. Karakteristik atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam induksi menggunakan obat anestesi inhalasi, yaitu tekanan parsial gas yang diinspirasi, selanjutnya ventilasi pulmoner, pertukaran udara alveolar, kelarutan gas dalam darah, dan kelarutan gas dalam lemak. Yang paling penting untuk dibahas adalah kelarutan gas dalam darah dan kelarutan gas dalam lemak. Kelarutan gas dalam darah, dia mempengaruhi kecepatan induksi dari obat inhalasi ini. Semakin rendah tingkat kelarutan gas dalam darah, maka gas hanya bisa bertahan sebentar di dalam darah sehingga akan lebih cepat masuk ke otak. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat kelarutan gas dalam darah, maka gas akan berada lebih lama di dalam sirkulasi sehingga lebih lambat dia masuk ke otak. Bisa kita lihat dari contoh ini, dilihat nitrous oxide, dia memiliki kelarutan gas dalam darah itu rendah, yaitu 0,47, sehingga dia akan sebentar berada di sirkulasi dan lebih cepat masuk ke otak, sehingga nanti akan menyebabkan induksi serta pemulihan dari anestesi ini lebih cepat. Contoh lainnya itu halotan. Halotan dia memiliki solubilitas partisi gas dalam darah itu lebih tinggi, yaitu 2,3. Jadi, dia akan lebih lama berada di sirkulasi, sehingga dia akan lebih lama masuk ke otak. Jadinya, nanti dia dalam proses induksi dan pemulihannya akan lebih lambat. Nah, selanjutnya kelarutan gas dalam lemak, di mana dia menunjukkan seberapa poten atau kuat efek suatu obat terhadap tubuh. Semakin mudah larut dalam lemak, maka efek obat dalam tubuh akan semakin kuat atau semakin poten. Semakin kuat efek obat maka dosis yang diperlukan untuk mendapatkan efek yang sama pada obat lain akan semakin kecil. Di sini kita bisa lihat halotan, yaitu dengan kelarutan gas dalam lemaknya yang tinggi, dia memerlukan dosis yang kecil untuk menimbulkan efek yang sama dari obat-obatan lainnya. Selanjutnya akan dibahas masing-masing obat anestesi inhalasi. Yang pertama itu nitrous oxide atau N2O. Jadi nitrous oxide merupakan gas yang tidak berwarna, dia tidak mudah terbakar, namun dapat membantu proses kebakaran akibat zat lain. Pada penggunaan klinisnya, dalam praktek anestesi, N2O digunakan sebagai obat dasar dari anestesi umum, inhalasi, dan selalu dikombinasikan dengan oksigen, dengan perbandingan antara nitrous oxide dan oksigen, yaitu 70:30 pada pasien-pasien normal. Oleh karena nitrous oxide memiliki efek analgesia yang lemah, maka dia harus selalu dikombinasikan dengan obat lain yang sesuai dengan target trias anestesia yang ingin dicapai. Nitrous oxide memiliki kelarutan yang lebih rendah di dalam darah dan jaringan lain. Seperti tadi dikatakan, jadi dia akan lebih cepat berada di sirkulasi sehingga dia akan distribusi dan difusi ke target organ akan lebih cepat juga. Dia akan mempercepat induksi sehingga dia sering diadministrasikan untuk tambahan agen anestesi utama lainnya atau sebagai second gas effect. Nah, penghentian dari administrasi nitrous oxide akan menyebabkan difusi zat ini dari darah ke alveoli, sehingga terjadi penurunan volume gas, termasuk juga penurunan volume oksigen, sehingga bisa menyebabkan adanya difusional hipoksia. Selanjutnya ether. Ether merupakan cairan yang tidak berwarna, mudah menguap, dan berbau khas. Sifat analgesia dan hipnotiknya kuat, kemudian dia juga memiliki sifat iritatif, mudah terbakar, dan mudah meledak. Induksinya juga lambat.
Kemudian pengalaman pasien tidak nyaman karena kelarutan dalam darahnya tinggi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, apabila kelarutan dalam darahnya tinggi, dia akan lebih lama berada di sirkulasi sehingga dia lama akan masuk ke otak, sehingga induksi dan recovery-nya lebih lambat. Selanjutnya, obat halotan. Halotan merupakan suatu obat yang berbentuk cairan, tidak berwarna, dan berbau enak. Dia tidak mudah terbakar dan tidak mudah meledak meski dicampur dengan oksigen. Halotan diberikan dengan alat penguap yang seperti tadi saya katakan, yaitu vaporizer yang khusus untuk halotan. Di mana penggunaan klinis halotan digunakan terutama sebagai komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum atau dalam maintenance anestesi umum, di mana dia memiliki selain dia memiliki komponen hipnotik, dia juga memiliki efek analgesik dan relaksasi otot yang ringan. Pada bayi dan anak yang tidak kooperatif, halotan bisa digunakan untuk induksi bersama-sama atau dicampur dengan N2O secara inhalasi. Kontraindikasi dari penggunaan halotan yang tidak dianjurkan pada yang pertama, pasien-pasien dengan gangguan hati. Karena halotan dapat menyebabkan penurunan aliran darah hepatik yang diduga dapat menyebabkan hepatitis post-halotan. Selanjutnya, yang kedua pada orang-orang yang akan menjalani operasi kraniotomi. Karena halotan dapat menyebabkan pembuluh darah otak vasodilatasi, sehingga aliran darah ke otak akan meningkat dan tekanan intravena juga akan meningkat. Keuntungan menggunakan halotan, yaitu induksi cepat dan lancar, kemudian tidak bersifat iritatif terhadap jalan nafas, kemudian pemulihannya juga relatif cepat, dan tidak menimbulkan mual muntah pada pasien. Kelemahannya yaitu batas keamanannya sempit, jadi dia mudah terjadi kelebihan dosis. Efek analgesia dan relaksasi ototnya kurang, sehingga dia perlu kombinasi dengan obat-obatan lain. Kemudian dia juga menimbulkan hipotensi dan sifat hepatotoksik. Selanjutnya, enflurance. Jadi, enflurance merupakan suatu anestesi inhalasi yang termasuk turunan ether. Dia berbentuk cair, tidak berwarna, tidak iritatif, berbau agak harum, tidak eksplosif, dan lebih stabil, serta induksinya lebih cepat daripada halotan. Untuk mengubahnya juga dia perlu alat penguap, yaitu vaporizer, khusus untuk enflurance. Dalam penggunaan klinis, enflurance terutama digunakan sebagai komponen hipnotik pada pemeliharaan anestesi umum atau di maintenance anestesi umum. Selain dari komponen hipnotik, dia juga memiliki efek analgesi ringan dan relaksasi otot yang ringan. Pada bayi dan anak-anak yang tidak kooperatif, dia juga sangat baik digunakan untuk induksi yang bisa dicampur dengan N2O. Penggunaan enflurance belakangan ini sudah jarang karena dia dapat menimbulkan efek ke hati dan ginjal, sehingga hati-hati penggunaannya pada orang-orang dengan gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya, isofluran. Jadi, isofluran merupakan halogenasi ether yang dikemas dalam bentuk cairan. Dia tidak berwarna, tidak eksplosif. Dia juga menimbulkan iritatif terhadap jalan nafas, sehingga pada saat induksi inhalasi sering menimbulkan batuk dan menahan nafas. Penggunaan klinisnya yaitu isoflurans digunakan terutama sebagai komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum atau maintenance juga. Di samping efek hipnotik tersebut, isoflurans juga memiliki efek analgesik ringan dan relaksasi otot ringan. Karena efeknya itu yang ringan, efek analgesik dan relaksasi ototnya ringan, maka penggunaan isofluran harus dikombinasikan dengan obat lain untuk mendapatkan efek analgesik dan relaksasi otot yang optimal. Isofluran juga merupakan anestesi pilihan pada bedah syaraf. Kontraindikasinya tidak ada kontraindikasi khusus, namun hati-hati pada penderita hipovolemik. Selanjutnya, desfluran. Desfluran merupakan obat halogenasi ether yang rumus bangun dan efek klinisnya itu sama dengan isofluran. Dia mudah menguap dibandingkan dengan agen volatil lainnya.
di mana dalam penggunaan klinisnya dia digunakan terutama sebagai komponen hipnotik dalam maintenance anestesia umum atau pemeliharaan anestesia umum. Dia juga memiliki efek analgesik dan relaksasi otot yang ringan. Dia memiliki sifat yang iritatif sehingga menyebabkan batuk, sesak nafas, dan spasme laring, sehingga tidak digunakan untuk induksi. Kontraindikasi dari penggunaannya yaitu pada orang-orang hipovolemi, kemudian hipertermi maligna, dan hipertensi intrakranial. Obat selanjutnya yaitu sevoflurans, di mana sevoflurans merupakan halogenasi eter dikemas dalam bentuk cairan, tidak berwarna, tidak eksplosif, tidak berbau, tidak iritatif, sehingga dia baik untuk induksi inhalasi. Proses induksi dan pemulihan yang paling cepat, dan dia juga merupakan obat yang proses induksi dan pemulihannya paling cepat dari semua obat-obatan anestesi inhalasi yang ada saat ini. Penggunaan kliniknya yaitu sevoflurans terutama digunakan sebagai komponen hipnotik dalam pemeliharaan anestesi umum atau maintenance-nya. Dia juga memiliki efek analgesi ringan dan relaksasi otot ringan. Dia dapat digunakan untuk induksi pada bayi atau anak yang tidak kooperatif. Kontraindikasinya yaitu pada pasien-pasien hipovolemi, hipertermi maligna, dan hipertensi intrakranial. Baik, sekian presentasi saya mengenai general anesthesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Di sini saya cantumkan sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Terima kasih, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.